ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus hargai. Itu aja intinya. Saya kono himbauan, nggak usah pakai speaker luar. Lah wong setahun pisan. Lak dangdutan tonggone nanggap dangdut jaran kepang macem-macem sampai jam 2 bengi orang gagas. Begitu wong tadarus Ramadan dilarang jadi berebeki kuping. Pada prinsipnya diatur penting, tidak boleh ada larangan, tetapi diatur. Jangan sampai misalnya kita mengadu toa gitu ya, atau mengadu pengeras suara sehingga substansi dari panggilan azannya sendiri malah menjadi kehilangan maknanya gitu. Sekarang cobalah dibuat praktek oleh Kementerian Agama ya, tempat-tempat yang selama ini banyak keluhan ya, coba muadzinnya diganti dan qori'nya dan yang baca salawatnya diganti dengan orang yang betul-betul profesional gitu. Saya kira akan berbeda hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Di bulan suci Ramadan ini kita semua berlomba-lomba untuk mengoptimalkan ibadah apapun itu sepanjang hari. Gimana teman-teman? Puasanya lancar kan? Alhamdulillah, bro. Luar biasa ya. Walaupun kita agak merem-melek dikit, biasanya kalau jam segini lagi pada tarawih. Tapi ternyata kita membahas tema yang sangat beririsan dengan jalannya bulan suci Ramadan. Sebenarnya tujuannya baik untuk menunjukkan tinggi yang namanya toleransi. Tapi ketika ada surat edaran dari Kementerian Agama yang mengatakan untuk penggunaan pengeras suara ketika ada aktivitas di dalam masjid, baik itu sholat tarawih, kemudian pengajian, membaca ayat suci Al-Quran, tadarus, ya? Toanya harus mengarah ke dalam saja. Jangan sampai keluar masjid itu untuk ukhuwah Islamiyah di antara permukiman yang berada di dekat dengan rumah ibadah. Ya, beberapa tahun terakhir memang ini kemudian menjadi isu yang dibahas menjelang bulan suci Ramadan, dan kali ini pun juga sama, berbagai keresahan pemirsa, berbagai respon kemudian bertebaran di media sosial. Ada yang kemudian sepakat ini dibatasi, ada pula yang tidak, menganggap kebisingan yang kemudian muncul pada saat Ramadan ini justru kemeriahan bulan suci Ramadan. Kapan lagi, Maria? Itu dia, 1 tahun sekali katanya Andro, justru itu yang membangkitkan suasana kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi bagaimana dengan narasumber kami nanti? Kami coba akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber di catatan demokrasi. Kami pun pemirsa juga melibatkan anak-anak muda ya dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga nanti bisa proaktif dengan narasumber kami. Teman-teman juga di sini pasti sudah membacakan aturannya seperti apa. Udah viral soalnya di mana-mana. Jangan cuma komen di media sosial, langsung komen nanti ke narasumber ya. Kita tunggu. Kalau gitu langsung saja kami coba perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa. Sudah hadir, ada Gus Rofi Buklis, Ketua Umum Barisan Satria Nusantara. Assalamualaikum, selamat malam. Monggo digunakan mikrofonnya. Sekalian cek suara juga, Gus. Aman, Gus. Suaranya udah aman. Kita mau nanya, tadi buka puasa pakai lauk apa, Gus? Sambal roa kayak sambal roa. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Ade Armando, politisi. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Sudah nyala, Bang Ade? Aman, sudah terdengar suaranya. Harus dikasih efek agak eko-eko dikit kayaknya. Ini dia. Yang ini coba kita tes mikrofonnya ya. Ada Muhammad Najih Aromadolani, Wakil Sekretaris dari BPT MUI. Pemerhati pesantren juga kita dengar suaranya seperti apa nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Gus. Sambil teriak mungkin takbir, Allahu Akbar. Baru kedengaran jelas. Ini speakernya dalam apa luar, Bro? Ini aman. Ini luar dalam kita nyalakan semua, Maria ya. Kemudian kami juga menghadirkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Marsudi Suhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang malam hari ini penampilannya berbeda sekali dengan kopiah khas. Ini sepertinya langsung dibawa dari Turki, ada aktivis Muhammadiyah dan juga politisi Partai Umat. Assalamualaikum. Mas Mustafa Narawardaya. 100 disabel. 100 disabel. Aman. Sudah diatur ya berarti ya. Kemudian yang hari ini membawa bendera
Palestina sendiri. Kita semua tidak dibagi benderanya. Ada Wasekjen Persaudaraan Alumni 212. Assalamualaikum, Ustadz Novel Bamumin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Save Palestina, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Free Palestine. Kita langsung ke Pak Kiai Haji Marsudi Suhud melihat fenomena yang memang beberapa hari ini ramai sekali. Bahkan muncul pro dan kontra antara tadi Gus Miftah dan juga Menteri Agama. Kata Gus Miftah, jangan baper kalau kita komplain soal pengeras suara ini. Pak Kiai, gimana tanggapannya Pak Kiai? Kita lihat dulu tentang sejarah perjalanannya. Ke belakang. Sebelum ada toa itu ada apa? Ada bedug. Sebelum ada bedug, ke belakang lagi ada mimbar. Sebelum ada mimbar, ada rumah yang untuk azan sahabat Bilal. Nah, jadi intinya adalah awalnya untuk memberitahu ke publik bahwa pada detik itu azan, ada azan untuk memberitahu tentang waktu sholat. Dilakukan oleh Bilal dari mulai atap rumah, terus karena dianggap penting memberikan pengertian dan memberikan informasi kalau detik itu adalah waktu sholat, berkembang menjadi menara masjid. Jadi ketika azan naik ke menara masjid. Terus berkembang sampai ke Jawa, belum ada menara, belum ada apa, dikasih bedug. Ya bedug itu barang baru. Barang baru untuk apa? Setiap waktu sholat ditabuh itu bedugnya. Duk, 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 duk. Tapi tetap dengan azan. Begitu pula kesini jadilah ada toa atau disebut pengeras suara. Lah, perkembangan yang terus menerus dijalankan itu menjadi budaya, menjadi uruf sebutannya, uruf atau adah. Uruf atau adah itu al-adah hiya fikrah wa du'ahan nas fi dhihnih wa karroroha marot terus. Bahwa culture budaya adalah berangkatnya dari satu pikiran. Pikiran bisa ajaran. Kalau ini berangkatnya dari sebuah ajaran. Ajaran untuk memberitahu publik tentang waktu sholat awalnya. Al-adahiyah fikroh. Fikrohnya dari mana? Dari ajaran karena kita agama Islam, dari ajaran agama Islam. Yang wadu'ahan nas fi dhihnih. Yang itu sudah teman cep di hatinya manusia, yang wakaroroha aksar marot yang sudah terus diulang sampai sekarang sudah menjadi daging kebiasaan culture. Lalu pertanyaannya, yang sudah membudaya, yang budaya ini adalah munculnya dari ajaran, dari fikroh, kemudian akan dirubah. Bolehkah ini? Dalam konteks ilmu fikih, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Ini konteksnya. Bisa itu, hukum itu berubah karena perjalanan waktu. Perjalanan beda tempat saja, hukum bisa beda. Beda waktu juga, hukum bisa beda. Nah, sekarang saya masuk di konteks toa. Rumah saya di Kedoya, saya ada pesantren di Kedoya, Jakarta Barat. Ada masjid di situ yang sudah lebih dulu daripada orang-orang sekarang di situ. Karena dari masjid ini dari zaman Belanda. Azan biasa saja, keras biasa saja. Orang yang datang ke situ, non-muslim sekarang sudah banyak di sekelilingnya. Malah pada ngontrak di depan masjid, biasa saja. Nah, yang semacam ini ketika biasa sudah, berarti tidak ada gangguan. Nah, tapi ada satu tempat kemungkinannya, bisanya Menteri Agama melakukan taghayyurul ahkam ini,
merubah satu hukum menjadi hukum yang lain, mungkin ada yang komplain atau yang tidak baik, atau yang kurang tepat, atau yang kurang enak merasakannya. Jam 4 pagi itu sudah Allahu Akbar, itu mungkin merasa terganggu. Nah, ketika merasa terganggu di satu tempat tidak merasa terganggu, di tempat lain bisa merasa terganggu, atau bahkan di tempat yang seluruhnya muslim, siapa yang terganggu? Kan nggak ada yang terganggu. Nah, mungkin ketika ada yang satu tempat merasa terganggu, ya saya yakin kekhususan sholat pun bukan karena azannya yang keras. Ketika ditaruh di dalam ya boleh-boleh saja. Namun ketika demikian ini sudah menjadi adat, menjadi culture, menjadi budaya, maka ketika akan merubahnya, merubah uruf itu ya disesuaikan dengan hukum atau kondisi daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Pak Kiai Marsudi, tapi begini, yang fokus dalam surat edaran kan untuk azan 5 waktu tidak dibatasi, tetapi untuk tarawih, pengajian dan juga tadarus fokusnya di sana. Sedangkan itu yang menjadi momen penting setiap bulan Ramadan. Respon Anda seperti apa? Ya sama saja itu intinya kan untuk mengasih tahu publik dan memberikan pengertian kepada publik yang ada di situ. Kalau di situ tadi kan sudah saya sampaikan, kalau merasa tidak terganggu ya ngapain juga, orang nggak terganggu kok. Mayoritas muslim, nggak terganggu. Ngapain jadi itu? Yang terpenting menurut saya, hukum ini bisa berbeda karena beda tempat. Jadi tidak bisa digebyah-uyah. Nggak bisa, apa itu gebyah-uyah? Ya gebyah-uyah semuanya sama gitu, nggak bisa. Karena taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah, bisa berbeda-beda. Kalau di tempat itu traweh, sholat, kultum, terus membaca Al-Quran, simaan, biasa itu. Yang sudah biasa ya sudah, tapi kalau ketika ada memang di satu tempat yang kira-kira tidak berkenan orangnya dan sangat mengganggu di situ, lah itu hukum bisa berbeda lagi di situ. Jadi disesuaikan Pak Kiai. Tapi tadi menarik penggunaan kata Pak Kiai, ini sudah tuancep, udah mendarah daging katanya. Sudah jadi budaya, kenapa tiba-tiba berubah di tengah jalan. Mas Adi Armando, pandangannya seperti apa Mas? Karena seingat kami Mas, tahun lalu kita juga pernah membahas ini Mas. Hal yang Dulu sama. itu surat edaran muncul karena ada komplain dari warga. Kalau Anda ingat pernah terjadi komplain ketika di permukiman padat, suara toanya keluar, ternyata jamnya nggak pas Pak Kiai. Jam 3 subuh, jam 4 subuh, ada warga yang merasa terganggu. Mungkin itu case yang tidak dipukul rata, tapi ada itu muncul pernah. Mas Adi Armando. Ya, dan barangkali kita juga semua dengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla kan. Beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa nilai ekonomi rumah yang dibangun di dekat masjid sekarang menjadi menurun ya. Karena ada banyak orang yang memilih untuk tidak membeli rumah di sana ya. Itu kan artinya indikasi dari apa yang Anda katakan tadi dan Ustadz tadi katakan juga bahwa ada tempat-tempat, ada konteks tertentu yang menyebabkan orang-orang yang berada di sekitar masjid itu merasa terganggu. Kita tentu saja ingat juga kasus beberapa tahun, 7 tahun yang lalu ya Bu Meliana, ingat di Tanjung Balai ya. Dia itu kan terganggu oleh suara azan kan. Kemudian dia protes, memang barangkali karena dia orang Sumatera Utara kan, Tanjung Balai itu barangkali kalimatnya peka telinga saya nih mendengar azan kali ya. Terus sampai dibakar kan waktu itu vihara, kelenteng di sana. Jadi menurut saya jelas ada ya, tadi juga sudah diakui ada konteks-konteks tempat dan waktu tertentu yang menyebabkan ada orang-orang yang merasa terganggu. Nah sekarang masalahnya menurut saya apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Pemerintah itu memang harus membuat peraturan yang berlaku secara merata di semua tempat, terkecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan di tempat tersebut itu tidak bisa diberlakukan. Saya kasih contoh, tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak sekali barangkali kultur atau komunitas yang sudah terbiasa. Jadi justru sepi dia rasanya kalau tidak ada rame-rame ya taruhlah sekarang bulan Ramadan tadarusan, ceramah.
Enggak, yang pagi-pagi jam 2. Sahur. Apa itu namanya ya? SOTR, sahur on the road. Sahur on the road. Ya nggak pakai on the road lah, tapi sahur gitu ya. Sementara buat orang-orang ketika masyarakat itu sudah menjadi, saya tidak tahu kata ini tepat atau tidak, modern ya. Menjadi semakin modern dan masyarakatnya menjadi semakin heterogen. Ada orang-orang yang tidak datang dari komunitas tersebut yang tinggal sekarang di sana juga ya. Dan barangkali tidak punya tradisi sejak 2 pagi sudah terganggu oleh sahur kan. Nah itu pasti terganggu kan. Dia bukannya nggak suka orang sahur, tapi nggak usah teriak-teriak pada jam 2 pagi kan. Nah begitu juga dengan soal tarawih, soal mengaji, soal tadarusan dan macam-macam. Tidak semua orang merasa nyaman dengan suara tersebut. Itu harus diakui ya. Karena itulah kemudian saya rasa Kementerian Agama merasa perlu untuk bersikap. Hanya saja Kementerian Agama itu harus mengambil sikap yang paling basic, paling general, berlaku untuk semua pihak. Bahwa ada daerah-daerah tertentu yang kemudian menyatakan kami nggak bisa terima tuh aturan tersebut, ya itu urusan berikutnya. Tapi memang pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang bisa melindungi sebanyak mungkin masyarakat dari gangguan-gangguan tanda petik ya, gangguan semacam itu. Karena itu saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama saat ini dan seperti juga sudah disetujui oleh banyak pihak, termasuk oleh tentu saja Pak Yusuf Kalla dan macam-macam lainnya, adalah sesuatu yang sangat masuk di akal. Sesuatu yang memang tujuannya adalah dalam rangka melindungi sebanyak mungkin masyarakat dari kemungkinan adanya gangguan yang sebetulnya tidak diperlukan pada saat Ramadan ini. Oke, Bang Ade, tapi artinya begini, aturan ini kemudian menurut Anda pantas tidak sih kemudian diberlakukan dipukul rata untuk semua daerah begitu? Anda sendiri merasa terganggu nggak sih sebenarnya Bang Ade? Saya termasuk orang yang justru turut membangun masjid di dekat rumah saya. Nggak jauh jadi ya. Tapi memang tadi kan dikatakan nggak semua masjid bisa disamaratakan. Masjid di rumah perumahan saya itu masjid yang santun. Jadi suaranya tuh nggak pernah mengganggu. Yang kayak gimana tuh? Nggak, artinya azan sih azan. Tapi kan nggak ada misalnya, saya gambarkan saja. Tidak jauh dari rumah saya ada pemukiman lain. Itu saya mendengar ada orang-orang yang merasa terganggu dengan keriuhan yang datang dari masjid tersebut. Yang saya nggak bisa komentari karena saya tidak berada di sana. Nah, kalau Anda tanyakan, saya nggak tahu, Anda nggak pernah tahu bahwa ada masjid yang bisa mengganggu ya suaranya. Saya tanya Anda kan nanya tadi. Kan ada beberapa hal kan Bang, ya. Ada yang kemudian sepakat, ada yang tidak gitu kan. Maksud saya Anda memang nggak pernah ya mendengar ada masjid yang suaranya sedemikian. Saya minta maaf, saya harus jaga kata saya jangan sampai orang tersinggung soalnya ya. Yang misalnya taruhlah yang azannya itu atau sebelum azan kan biasa ada orang mengajinya ya. Nah ini sebetulnya orangnya tidak pantas untuk mengaji menurut saya. Mengaji dan diperdengarkan suaranya. Dengan speaker yang kurang bagus juga terkadang seperti itu ya. Kadang dengan speaker yang juga tidak berkualitas misalnya. Itu kan membuat saya sebagai orang Islam itu merasa aduh ini kenapa harus orang ini yang, kenapa nggak pasang tape aja lah ya. Rekaman yang bagus gitu ya dipasang. Azannya juga kadang-kadang suka fales suaranya dan segala macam. Jadi saya rasa memang sebaiknya ada sebuah aturan yang mencegah jangan sampai ada orang-orang yang sampai punya pandangan negatif mengenai masjid, mengenai azan, mengenai tadarusan. Itu yang harus kita lindungi. Nah saya rasa kan Menteri Agamanya juga orang Islam, NU juga kan ya, Mas ya. Ya dia orang NU juga, artinya orang yang memahami agama secara mendalam. Saya rasa dia merasa cara terbaik saat ini, dan mungkin tahun lalu, dan mungkin tadi Bapak bilang dari tahun 78 sudah ada sebenarnya aturannya mengatakan bahwa jangan sampai masjid yang seharusnya Islam itu kan harusnya membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya kepada umat Islam saja, bukan hanya pada mereka yang percaya saja, tapi pada banyak orang. Janganlah sampai masjid yang harusnya di mana kita mendengar orang mengaji dengan berkualitas, dengan indah, itu terganggu oleh hadirnya berbagai masjid lain yang tadi itu, yang tidak ada proses seleksi yang baik tentang siapa yang boleh mengaji, siapa yang boleh berazan,
dan kemudian itu diperdengarkan dengan suara yang luar biasa keras ke banyak orang dan itu membawa efek yang menurut saya negatif terhadap Mas Ade, efek negatif ini kan penilaian subjektif dari masing-masing orang ya Mas ya. Meskipun tujuannya adalah syiar keagamaan di bulan suci Ramadan lagi Mas. Sebenarnya dalam edaran ini kami nggak tahu sama sekali apakah ada sanksi atau ada aturan tertulis karena sifatnya hanya sebatas bauan. Tindak lanjutnya seperti apa ke depannya? Sesaat lagi mungkin ditanggapi oleh para ustadz kiai yang hadir di meja tata demokrasi. Bersama kami bersama. Mohon maaf kurang minum. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Kita langsung singkat ke Mas Adi Armando tadi menyatakan ini supaya tidak dipelintir Mas, supaya nggak dipotong-potong sama netizen. Kadang ada perasaan tidak nyaman ketika suara toa tersebut mengarah keluar ke permukiman. Maksudnya seperti apa Mas Adi? Ya kan kalau suara terlalu keras kan sementara kita sedang melakukan kegiatan lain, keluarga sedang melakukan kegiatan lain atau pada malam hari ketika orang sedang tidur macam-macam, wajar dan orang terganggu. Nggak, saya mau kasih contoh bahwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya kasih contoh misalnya sekarang di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sudah menegaskan bahwa, saya nggak tahu mulai kapan ya, apakah mulai 2019, 2020, tidak boleh, berapa? 2021 tidak ada lagi azan memakai speaker keluar dari masjid gitu ya Mas? Kalau nggak salah. Boleh nggak dibantu oleh Mas Naji? Ya, saya mau bilang bahwa itu kenapa? Ya alasannya sama dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mereka menggunakan istilah melakukan modernisasi. Jadi sekarang tuh masjid di sana pada Idul Fitri, pada Ramadan ini, tahun ini, tidak boleh lagi buka puasa bersama di dalam masjid. Ya, tidak boleh membawa anak-anak ke dalam masjid. Dan ada beberapa larangan-larangan lain yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama kita di Indonesia saat ini. Artinya menertibkan masjid. Menjadi masjid adalah sebuah tempat beribadah yang khusyuk, yang tenang, dan indah ya. Tidak sama sekali tidak ada unsur mengganggunya lagi. Ya, tentu saja yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukanlah sebuah persoalan yang khas Indonesia. Ini barangkali adalah persoalan yang khas dunia Islam di seluruh dunia. Bagaimana kita mulai menata kembali hidup kita, kehidupan keagamaan kita dengan cara baru sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz di awal ya, bahwa semua itu tergantung pada konteks waktu dan konteks tempat. Kalau waktu dan tempatnya sudah berubah, wajar seandainya kita harus menata ulang semuanya. Oke, meskipun ini tahunan, setahun sekali kok Bang Ade gitu. Enggak, itu terus terang kalau setahunnya tapi sebulan, sepanjang bulan itu, misalnya yang tadi saya katakan sahur itu betul-betul mengganggu. Saya sendiri kalau saya di dekat masjid yang di dalamnya ada orang-orang yang berteriak-teriak sahur gitu ya. Dari jam 2 pagi saya minta maaf, saya akan merasa terganggu dan saya akan protes kepada si masjid tersebut. Untungnya syukur alhamdulillah saya tidak berada dalam kondisi semacam itu. Tapi saya kurang lebih paham apa yang dialami itu ya. Dan kenapa juga lah kita harus beribadah seperti bersaut-sautan dengan satu masjid dengan masjid yang lain, sama-sama berusaha menampilkan suara sekeras-kerasnya, apakah itu tadi ceramah, apakah itu tadarus, apakah itu mengaji, apakah itu azan.
Kenapa sih nggak ke dalam saja itu dilakukan? Kita udah nggak perlu lagi kok hal-hal semacam itu di masa ini. Saya sendiri masih sholat, saya sholat 5 waktu, saya berusaha serajin-rajinnya beribadah seperti yang diwajibkan. Tapi kan nggak harus senantiasa dengan mempertimbangkan bahwa selain saya orang Islam yang rajin sholat 5 waktu, ada orang Islam yang nggak rajin sholat 5 waktu. Ada orang Islam yang barangkali juga nggak puasa. Dan ada orang non-muslim. Kita hidup dalam sebuah masyarakat yang pluralis. Baik, Mas Adi. Jadi sahurnya harus diubah tuh. Jangan sahur kan dulu itu tren zaman dulu ya. Kalau sekarang harus sahur, harus lembut ya Mas Adi. Tapi konteksnya kalau tarawih, terus pengajian jelang maghrib dan juga berbuka puasa seperti kalau apa? menurut Itu saya, kan tadi responnya Bang Ade. Ada sebuah rekaman aja yang dipasang bersama-sama. Yang paling keren lah siapa lah, nasyid terbaik atau artis terbaik yang suaranya indah, yang bagus gitu ya. Itu dipakai oleh semua atau banyak orang bersama-sama. Jangan anak kecil yang masih suaranya masih gitu. Sahur. Sahur. Bang Novel, Bang Muin, Bang komentar Bang. Harus diganti Andromeda Mercury kayaknya. Waduh, tambah fals tadi. Silakan Bang Novel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber dan host malam ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin. Ini saya mau mengatakan tayangan apa yang tadi ditayangkan dengan judul saat ini nggak sinkron. Karena kenapa? Karena itu tayangan-tayangan berkenaan dengan masalah speaker yang dibandingkan dengan anjing. Dan itu saya sudah melaporkan dengan dugaan penistaan agama. Dengan tayangan itu hari ini saya terpancing emosi saya. Jangan Bang, bulan puasa Bang. Betul Bang, terpancing. Bang Novel, Bang tahan. Karena nggak bisa. Jadi tayangan yang mana sih yang dimaksud? Tayangan yang tadi di TV One yang pertama. Jadi bukan dengan konteks surat edaran yang baru saat ini nomor 1 tahun 2024 yang berkenaan dengan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Tahun 2022 itu mengatur tentang yaitu pengaturan pengeras suara. Nah, spesifikannya lagi untuk yang saat ini nomor 1 tahun 2024 itu untuk mengatur. Konteksnya adalah berkenaan dengan yaitu pengeras suara ketika melakukan sholat tarawih dan tadarus. Oke, kita fokus di sana kalau gitu Bang Novel. Ya, kita fokus di sana. Ini saya sampaikan berkali-kali, bukan nyakut namanya kalau nggak bikin gaduh negara ini. Mungkin kalau apa yang disampaikan Yusuf Kala clear, kita tahu, paham gitu. Ukhuwah Islamiyah Bang. Jadi toleransi Bang, kata Menteri Agama. Ya, masalah toleransi ini kita semua udah paham, udah hatam. Indonesia negara paling toleransi sedunia. Karena berbagai macam suku, bangsa, agama tumpah ruah di situ. Itu paling toleransi. Dan kita nggak usah diajarin lagi tentang toleransi. Justru kita merasa tersinggung seakan-akan kita bego dengan toleransi. Karena kenapa? Karena menurut hukum juga kita akan lebih taat kepada pasal atau undang-undang tertinggi secara hierarki. Nggak boleh dengan surat edaran ini kita melanggar daripada konstitusi yang ada, ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dengan ayat nomor 1, 2, 3. Itu kita sudah dijamin kebebasan dalam untuk beragama ini masing-masing udah dijamin. Nah, kesempatan yang saat ini jadi masalah dengan suara berkenaan, kita fokus langsung ke tema yang ramai saat ini dengan surat edaran nomor 1 tahun 2024. Yang tadi Kiai sudah sampaikan, ini bukan masalah adat lagi. Akan tetapi keberlangsungan beribadah itu. Karena saya kemarin itu ceramah tarawih full, insya Allah full, saya tiap malam mengisi ceramah tarawih. Jadi ketika malam pertama itu nggak bisa kalau nggak pakai speaker luar. Karena yang dikritisin saat ini yang menjadi fokus arahannya adalah penyelenggaraan sholat tarawih dengan pengeras suara di luar. Yang dihimbau untuk di dalam. Kalau di dalam itu jamaah membludak. Semalam saya itu di dalam masjid
di pinggiran saja nggak dengar. Ini jamaah sudah di jalan sampai ke belakang. Kalau nggak pakai speaker luar itu nggak terdengar. Bagaimana bisa untuk kita mengikuti daripada imam ini ketika akan menjadi imam itu kan memberikan kode ataupun takbir ketika akan mengganti rukun-rukun atau mengganti ruku dan sujud itu. Mereka kalau nggak sampai mereka ketinggalan akan rusak ibadah itu. Nah ini sama juga harus diperhatiin. Yaitu daripada keberlangsungan ibadah itu. Nah kalau masalah toleransi di tempat saya ini di Pejaten Barat 2 itu komplek bersebelahan dengan langsung kedutaan masyarakat yang memang kebanyakan penduduk orang-orang asing daripada orang-orang yang keluarga besar kedutaan besar Australia. Kita sudah berlama-lama di situ. Mereka nggak tersinggung. Mungkin kalau ada justru dengan ada peraturan yang ada, mereka merujuk kepada peraturan. Padahal mereka nggak pernah terganggu. Dengan ada justru ini akan menimbulkan kegaduhan yang merasa mereka terganggu, yang mereka toleransi menjadi tidak toleransi. Nah, toleransi itu adalah yaitu sama-sama menghormati kedua belah pihak. Kemarin kita ini boleh dikatakan ada yang namanya Hari Raya Nyepi. Kita nggak pernah ganggu ibadah Hari Raya Nyepi. Silahkan umat Islam yang ada di sana sesuai dengan asas proporsional keadilan di mana Islam minoritas akan tunduk kepada peraturan-peraturan atau pemda-pemda yang mayoritas umpama di Irian atau Papua. Di situ ada minoritas ataupun di Bali. Mereka ikut dengan apa yang ada aturan-aturan di situ. Mereka sudah cukup toleransi. Artinya sesuai asas proporsional dan keadilan. Nah kalau di sini kita melihat mereka sudah nggak ada masalah. Justru yang saat ini dikeluarkan edaran adalah masalah. Selama ini kita nggak ada masalah. Nah ini adalah menimbulkan yaitu perpecahan yang memang lagi-lagi ingin Ramadan ini kita disuruh ribut, ingin Ramadan ini kita diprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang saat ini sangat sensitif. Ini sangat sensitif apalagi berkenan dengan ibadah. Nah masalah toleransi mereka sudah toleransi terhadap kita. Indonesia ini Islam ini di dalam almanak tanggalan punya hari raya itu 5 hari besar tanggal merah. Mereka nggak pernah protes. Kenapa? Proporsional dan adil. Tapi Bang Novel, sejujurnya kami tidak ada sama sekali maksud untuk memprovokasi, untuk membuat ini makin riuh di akar rumput. Tapi tadi cerita Bang Novel menarik, ini pengecualian ya Bapak ya, ketika jemaah itu sudah membludak keluar masjid, ternyata penggunaan speaker wire itu harus dilakukan agar semua jemaah di luar tahu kapan harus takbir, kapan harus sujud, bagaimana isi ceramah, sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jedahnya, catatan demokrasi pemirsa. Dulu juga kami di Dewan Masjid DMI itu mengharapkan, mengatur itu bahwa saus dan keluar banyak diboleh dengan oleh azan dan juga pengajian awal yang jangan paling sedikit hanya 5-10 menit, tidak boleh lebih dari itu supaya ada syahdu. Ini yang ibadah itu perlu syahdu. Kalau terlalu besar sound system, banyak musik yang lain saling berhadapan. Jadi jangan antara masjid itu saling
apa itu suaranya selalu hadapan, harus syahdu, mesti harus syahdu. Karena itu jangan kalau pidato itu atau dakwah atau tabliknya sampai keluar, itu malah orang juga tidak dengar juga, hanya suaranya yang keras tapi tidak difahami. Jadi haruslah nanti orang tidak ke masjid lagi. Kan itu harus syahdu di masjid mendengar. Oke, baik, kita lanjutkan pemirsa. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Bang Novel, tapi kan kalau untuk konteks Bang Novel tadi mungkin ada pengecualian ya, agar kemudian jamaah yang di belakang bisa mendengar menggunakan pengeras suara. Betul. Tapi bagaimana dengan hal lain seperti misalnya tadarus, kemudian juga tadi disampaikan oleh Bang Ade begitu loh. Ya. Itu yang menjadi fokus sebenarnya. Jadi kalau memang tadarus kita sudah tahu dan paham, bukan masalah pengeras suara, tapi pengaturan waktu. Jangan sampai tadarus semalam suntuk tiap malam. Itu betul-betul sangat mengganggu. Artinya Anda sepakat ya dengan Jadi peredaran kemarin dalam hal tadarus ya? Jadi setelah saya ceramah, itu biasa tadarus setelah tarawih setengah jam atau 1 jam, jam 10 selesai. Kemudian dia tadarus lagi mungkin jam 4, setengah jam mau sahur, itu betul-betul sangat betul-betul menyentuh hati kita. Karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Bagaimana kita untuk mensiarkan Al-Quran itu? Nah, dengan cara itu, dengan cara pengeras suara ini, biar mereka ini diperdengarkan. Ketika ada speaker saja, di akhir-akhir Ramadan banyak yang nggak bangun, apalagi nggak ada speaker. Iya. Masih awal kita Bang. Kalau awal nggak usah dengar speaker udah pada bangun semua. Tapi masalah taraweh nggak bisa kalau nggak pakai speaker luar. Di mana-mana membludak penuh, nggak mungkin dengan tanpa speaker itu susah. Kenapa Bilal tadi disebutkan di atas rumah? Kenapa? Untuk menyuarakan, memanggil orang setinggi-tingginya, sekencang-kencangnya. Bagaimana jadi speaker ini sebelum ada zaman kemerdekaan, sebelum ada ketentuan-ketentuan, speaker ini dari ada hadirnya speaker itu betul-betul untuk membantu kita mensiarkan. Nah juga di tempat-tempat lain, di tempat minoritas, mereka juga gereja dengan membunyikan loncengnya, kemudian juga mungkin di daerah Islam minoritas mereka memakai speaker dengan kegiatan-kegiatan apa yang ada, kita nggak pernah ganggu. Jadi selama ini sudah berjalan baik. Dengan pernyataan Yakut ini justru kita ini terusik kekhusyuan kita dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan nggak terpancing Jaya. Jadi kami keliling tablik kemana-mana. Silahkan untuk bisa yang masalah speaker ketika untuk tadarus diatur waktunya. Akan tetapi untuk daripada sholat tarawih itu harus bagaimana semaksimal mungkin suara speaker itu bisa sampai ke jamaah yang ke belakang. Karena justru banyak di Indonesia ini banyak yang mereka sangat terbatas speakernya sehingga di luar itu kagak sampai. Oke, kita sudah tangkap poinnya itu yang iya, benar. Gus Rofi sepakat tidak kalau untuk hal itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk teman-teman adik-adik mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Sebelum saya nanggapi Bang Novel Pak Mukmin, saya ingin membacakan ya. Kegiatan Syiar Ramadan atau Gema Takbir, Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam. Nah, fokus kita pada malam hari ini adalah penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat taraweh, ceramah kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran. Menggunakan pengeras suara dalam. Ya. Nah, poin penting sebenarnya DMI ya, Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Yusuf Kalla, kemudian Muhammadiyah yang saya lihat, kemudian PBNU, artinya ormas-ormas terbesar ini mendukung surat edaran tersebut. Artinya Kementerian Agama dalam memutuskan ini tidak syukur bikin aturan, tapi Kementerian Agama juga mendapatkan masukan-masukan dari termasuk ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Kalau ini adalah larangan, mungkin saya protes. Ini kan sebenarnya himbauan. Alangkah baiknya. Karena kalau saya baca semua pengaturan atau himbauan ini, adzan, sebelum adzan ada waktu 10 menit tentang ngaji. Artinya kita kalau mau syiar untuk memanggil orang, mengajak
takarub kepada Allah, mengajak untuk ibadah, ada ruang, ada waktu, ada kesempatan yang namanya adzan, iqomah. Ini diberi kesempatan untuk luar. Nah, untuk tadarus, kemudian sama taraweh, kenapa harus di dalam? Makanya di sini ada bahasanya himbauan. Yang katanya Yai Marsudi Suhud itu menyesuaikan lingkungan masing-masing. Nah, ini cara Islam, cara beragama yang tepat, yang baik begitu. Karena Islam itu adalah mengajak gitu kan. Bagaimana Islam berdakwah ini tidak membuat bising, tapi membuat enak, intonasinya enak, termasuk pengaturan yang adzan harus suaranya seperti ini. Kemudian yang pujian, memang kadang yang membuat menjadi risih itu kadang-kadang anak, yang kadang-kadang bacaan tajwidnya belum pas, dia mimpin sholawat. Saya pernah ada kejadian di Cirebon itu, yang tua-tua itu melihat, yang pujian anaknya gitu loh. Dan namanya anak, tajwidnya wis pokoknya nyanyi. Nah, mungkin antara lain itu. Nah, jadi peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Agama ini sangat tepat dengan, karena di Indonesia ini, di kultur kita ini kan ada namanya, kalau kita sesama Nahdien ada ukhuwah Nahdiyah, kalau Islam ada ukhuwah Islamiyah. Nah, ini di bulan Ramadan ini ukhuwah watoniyah. Jadi bagaimana yang katanya Bang Novel, orang Islam sangat toleran. Hari Nyepi itu kita menghormati kok gitu. Nah, mungkin Kementerian Agama ini dalam rangka untuk bagaimana beragama yang benar tanpa membuat orang lain, kan itu kan, menjadi risih, kok Islam kok begini ya. Saya juga tidak bisa membayangkan, coba kalau seandainya Kristen juga menggunakan pengeras suara luar, Buddha pengeras suara luar, Hindu pengeras suara luar. Nah, makanya begini, takutnya saling saut-sautan. Begini Bang Novel, kalau menyangkut masjidnya Bang Novel Bamukmin, Al-Habib Novel Bamukmin, berarti harus ada kebijakan dari takmir masjid tersebut. Ketika ini tidak bisa menjangkau jamaah yang terlalu banyak, masa sih Kotak Amal Jariah tidak bisa membelikan sound system untuk bagaimana bisa menjangkau? Kan teknisnya itu. Kalau adzan itu dibatasi, harus adzannya di dalam. Nah, ini kurang ajar. Ini kan adzannya kan di luar. Bahkan ada kesempatan untuk mengaji itu. Jadi beragama itu memang harus melihat bagaimana sekitar kita. Tetapi aturan Kementerian Agama ini adalah berupa himbauan. Nah, jika misalnya ada tempatnya kayak tempatnya Yai Marsudi Suhud, saya pernah ke tempatnya beliau, di situ memang kulturnya dengar suara ngaji itu di speaker, di luar, itu memang guyup, seneng. Tapi ada tempat tertentu, makanya itu kearifan lokal bagaimana tokoh-tokoh, RT-nya dan lain-lain, namanya mau Ramadan biasanya kan ada rapat, ada musyawarah, gimana ini baiknya. Karena memang kadang-kadang saudara kita yang muslim pun yang kerja capek, entah kerja di Grab, tadi saya naik ke Grab saya. Iya Pak, memang kadang-kadang kita capek gitu kan, kadang-kadang yang bukan bangunkan sahur ya, kayak sholah-sholah misalnya. Kadang-kadang sholah-sholah sendiri tidak pakai anu tapi suaranya gembren. Nah, dari himbauan ini adalah untuk bersama-sama introspeksi. Bagaimana Islam yang menjadi mayoritas ini menjadi contoh beragama yang baik. Mungkin itu tujuan daripada Kementerian Agama ini, makanya didukung. Tapi kalau Pak Yusuf Kalla misalnya yang katanya Bung Ade Armando mengatakan bahwa sampai-sampai orang mau beli perumahan, saya nggak setuju itu. Ada orang mau beli perumahan karena dengan dekat masjid, ya biarin aja nggak usah beli ya orang yang kepingin dekat di masjid aja. Itu alasan yang tidak tepat. Tapi alasannya adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa, karena begini, kalau itu tadarus di dalam, orang yang biasanya tajwidnya kurang pas atau yang masih belajar mengaji, mereka ingin bertadarus. Tapi kalau dia tadarus misalnya ada masjid speaker luar, dia takut untuk belajar. Karena tajwidnya salah, terus nanti selalu diingatkan kan itu. Makanya saya sepakat dengan Yai Marsudi Suhud, bahwa kearifan lokal, bahwa harus menyesuaikan. Kalau memang ada desa suatu tempat misalnya, di tempat itu penduduknya agak jauhan misalnya, lalu dia menggunakan speaker dengan suara, itu malah enak, sadu. Makanya di situ boleh menggunakan speaker luar tapi dengan 100 desimal. Nah, kan itu artinya
sebuah himbauan ini bagus tinggal sampean milih. Oke. Kalau misalnya kampung itu seneng, wes pokoknya aku seneng speaker dengan suara yang keras semua kampung. Gelegar ya, gitu ya. aja didengar-dengarkan sendiri. Tapi menarik ini Gus Rofi ketika mengatakan bahwa ini kan sifatnya imbauan, bukan paksaan sama sekali, bukan pula larangan, tapi bisa menyesuaikan dengan artinya nggak bisa dipukul lokasi rata ya. masing-masing seperti itu ya. Mas Mustafa Nara dari tadi wes guyu-guyu terus gimana? Artinya apa ini Mas? Setuju seperti sama Gus Rofi ini kan? Bukan karena kita itu terbiasa dengan kebiasaan, kalau kemudian keluar dari kebiasaan pada gumunan. Tadi ada kan begitu kan, ini berubah nih tampilan pakai topi apa Rusia apa. Karena kebiasaan pakai peci. Jadi memang orang Indonesia tipikal begitu, gumunan karena kebiasaan nggak begitu. Begitu juga penggunaan speaker. Tapi saya tidak ingin memperpanjang soal bahwa ibadah itu ada kecenderungan mengganggu. Saya nggak mau pakai istilah itu. Karena itu nanti kalau kita berulang-ulang, ini kan tradisi kan tahunan selalu membahas ini kan. Kalau setiap tahun kita ngomong bahwa adzan itu berpotensi mengganggu, tadarus itu berpotensi mengganggu, kemudian kita atur, nanti akan menjadi kebiasaan juga. Azannya enggak, Bang. Azannya enggak. Nanti dulu. Tadi ada istilah Mas Ade Armando kan, adzan apalagi batasi kan. Kalau semua masjid itu adzan ketemu, nggak bagus kan? Tapi ingat, di Saudi Arabia itu ada seorang turis masuk Islam gara-gara apa? Dia ketika di tower hotel, dia mendengar begitu adzan bersaut-sautan, dia kagum, menangis, sujud langsung dia masuk Islam. Ada namanya Anthony Bourdain, itu wartawan CNN ke Indonesia pertama kali, nangis dia kalau melihat adzan di Indonesia. Begitu banyak suara adzan, dia juga kagum orang asing lihat Indonesia. Karena itu bagi mereka ini sebuah ciri khas. Indonesia mayoritas muslim kok masuk suara adzan itu dibatasi. Apalagi pakai istilah desibel. Emang orang kampung tahu desibel itu apa? Yang pertama itu soal kebiasaan. Yang kedua, jadi ini sebenarnya ini soal toleransi aja. Toleran kan berasal dari istilah Latin, tolerare. Artinya membiarkan. Jadi kalau umat Islam tadi betul, Mas Habib tadi betul. Habib betul ya? Novel. Itu betul bahwa umat Islam tidak perlu diajarin. Saya berkali-kali ngomong di TV, tidak perlulah diajarin. Kita sudah tua dan Indonesia dimergakan orang Islam. Artinya udah nggak usah apalagi yang ngajarin itu lebih muda umurnya gitu ya. Nah soal tawa, soal pengeras suara, kalau di Muhammadiyah itu setahu saya jumlah masjidnya itu paling banyak, 12.000. Itu sudah melakukan ini sejak awal, nggak usah melihat surat edaran. Karena sudah modern organisasinya. Tapi kalau saya bicara soal modern nanti sensitif karena berbicara nanti soal hisab dan ru'yat nanti. Jadi nggak saya teruskan. Yang pasti untuk Muhammadiyah selesai soal ini. Nggak lagi mempersoalkan ini karena padahal setuju kan. Hanya memang saya lihat perlu penyempurnaan surat itu. Kalau yang nomor 17 tahun 78, yang pertama kali Bima Islam tahun itu lengkap di situ ditulis. Ini, himbauan ini ditujukan khususnya untuk perkotaan, ibu kota provinsi, yang di situ banyak beda agama, di situ tuh banyak ekspatriat, banyak orang asing, kemudian rasnya banyak, tertulis lengkap dengan logat lama. Saya masih nyimpen itu yang 78. Tapi ketika Kementerian Agama Bima Islam mengeluarkan seruan ini pada tahun 2018, mulai berubah isinya. Naskah akademik yang isinya seperti itu dihilangin. Bahkan yang terakhir ini yang 2024 kita bahas ya. Yang 2024 ini benar-benar kayak ngajarin toleransi gitu. Ada 3 kata toleransi di situ yang diulang-ulang di surat edaran ini yang menurut saya kalau saya baca kayak ngajarin kita itu nggak toleransi gitu. Kayak kurang toleran gitu. Nah, kasus toleransi itu ada 2. Ada yang mohon maaf ya, tanda petik mengganggu karena ya suaranya, tapi juga mengganggu karena melarang suara. Kalau yang mana Bali? Mohon maaf ini contoh saja, Nyepi itu kan ada tempat kan, amati geni, amati karyo, amati lelungan, amati lelangun. Jadi geni itu api, tidak boleh ada api dan unsur lainnya, variannya, api, senter, neon, tidak boleh. Kemarin itu, amati karyo nggak boleh bekerja, amati lelungan nggak boleh keluar rumah kemana-mana nggak boleh, amati lelangun nggak boleh wisata, foya-foya nggak boleh. Apa itu nggak mengganggu kalau dipikir-pikir ya mengganggu, tapi karena toleransi kita itu, paham, tahu diri, nggak perlu kita protes. Karena kita minoritas juga di sana. Maksud saya, yang lain juga begitu. Saya rasa non-muslim nggak ada masalah. Mereka sudah paham betul. Hidup di mayoritas orang muslim. Wajar ada suara dari masjid itu kayak begitu. Apalagi selama Ramadan. Kalau kata Bang Ade tadi kan, ini kan masalah 1 bulan Bang. Gitu. Ya itu kan karena beda-beda agama. Coba kalau semua agama disamain, jauh repot. Makanya yang di Bali itu diem. Yang di Islam itu ribut.
Beda-beda kan? Yang di Kristen juga ada ribut tapi indah pakai lonceng. Beda-beda. Jadi memang seperti itulah qadarullah itu. Kalau semuanya sepi, semuanya bersuara ya betapa mengganggunya kan. Bang Nara, tapi kalau dalam catatan bahwa petugas masjidnya mungkin anggota DKM-nya yang ketika bersuara speaker luar harus yang suaranya merdu, kan boleh. Saya kalau jadi Menteri Agama. Kalau yang mohon maaf yang suaranya. Nih, catat ya kalau saya jadi Menteri Agama. Catat. Pertama, akan saya belikan semoga seluruh dijabah masjid. Dulu, kita doakan ya bulan seluruh puasa masjid ya. Indonesia yang 800.000 ini, kita anggarkan kasih sound system yang seragam semuanya. Yang ada ukuran desibelnya. Nah, belikan dulu, anggarin dulu. Jadi biar nggak bingung. Setelah itu operatornya dikerahkan ke masjid, kerjasama dengan DMI. Muhammadiyah nggak usah deh, Muhammadiyah udah kaya nggak perlu. Non Muhammadiyah silakan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya mengatur masjidnya, tapi juga ada supporting. Masjid itu kan membayar imamnya masjid pakai infak, ya kan? Membayar muadzinnya juga masjid sendiri. Untuk membangun juga iuran sendiri. Tidak pernah pemerintah menganggarkan seperti itu. Sekali-kali dong Menteri Agamanya novel ya. Lalu program pertama adalah belanja sound system. Ya kan? Muhammadiyah nggak usah, udah. Apa itu pasti seneng. Nah, tapi soal harga rumah tadi, mohon maaf, saya kalau nyari rumah yang dekat masjid malah. Jadi betul Pak Rofi. Jadi tidak semua seperti Pak JK. Wah nanti harga tanah di sekitar masjid itu murah, malah kita beli. Sekarang malah susah nyari rumah yang di sekitar masjid yang mau kabur. Rata-rata orang karena ini akhir zaman ya, ingin dijadikan masjid. Astagfirullah. Begitu memang. Ingin banyak yang tobat ya Mas ya. Jadi begini, kalau kebiasaan ini kemudian tidak kita revisi, tidak kita perbaiki, nanti akan menjadi seperti ya patron namanya. Contoh nih. Pak Syafiq Basalamah ketika dia ditutup pengajiannya, dia nggak kapok karena dia tidak ingin itu menjadi kebiasaan. Ketika tanggal 22 Februari dia ditutup kajiannya oleh teman-teman sebelah, dia kembali lagi ke Surabaya tanggal 3 Maret. Ngisi pengajian lagi di 4 tempat. Takut nggak? Enggak. Beliau ingin bahwa itu jangan jadiin kebiasaan. Dia kembali tanggal 3 Maret ngisi di 4 tempat, coba apa yang terjadi? Di luar dugaan. Ada teman-teman Ambon menjadi pengamannya, teman-teman TNI AL menjadi tempat pengajiannya, dan itu menjadi lancar. Meskipun di belakang itu juga ada teman-teman yang semula ingin menghentikan itu datang juga, mau persekusi. Tapi Syafiq Basalamah. Ini bisa tema yang beda sendiri. Tema yang kita bikin lagi nanti. Jadi kebiasaan ini, yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki. Suara adzan yang kurang bagus apanya misalkan, muadzinnya, atau imamnya, atau anak-anak yang. Tapi jangan salah anak-anak ini, memang ya Rasulullah aja dulu kalau ke masjid bawa cucu. Artinya bukan kemudian masjid itu orang-orang tua kayak saya, kayak beliau. Ini enggak, ngajarin edukasi transfer knowledge itu di masjid juga untuk anak cucunya. Jadi mengganggu dikit nggak apa-apa. Tapi kalau waktu yang dibatasi sepakat nggak? Dibatasi waktunya? Sepakat aja nggak apa-apa. Yang penting jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Atau orang lain merasa dipaksa. Jangan. Karena beda nih, orang membaca mushaf Al-Quran, atau dengar rekaman itu berbeda. Kalau baca Al-Quran itu ada pahala karena mengucapkan, yang mendengar juga dapat pahala. Lebih enak kita dengar langsung pembacaan ayat suci Al-Quran nanti Mas Muhammad Najih saat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita kembali. Harus komentar Mas Najih saat lagi. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Mas Najih, silakan Mas. Silakan, ya, Mas Muhammad Najih.
Ya, terima kasih. Boleh Mas Ini- dengar lantunan Kita dengar Al-Quran dulu, Mas. nah, Itu suara Mas, syahdu Mas. dan merdunya. Nanti Ustadz Rofi, saya ingin mengutip hadis nanti untuk syiarnya hadis saja. Jadi ini kan sudah terakhir, sudah bicara semua. Jadi saya hanya pertama mengingatkan bahwa kita harus sambut Ramadan ini dengan riang gembira, ya, tentu, dan bersyukur bahwa di Indonesia ini kita mengalami atau menikmati kemudahan beragama yang luar biasa. Karena itu menurut saya kemudahan beragama itu juga dalam hal pengeras suara ya. Karena itu menurut saya surat edaran Kementerian Agama ini tidak perlu dibesar-besarkan saya kira. Nanti saya akan sedikit cerita bahwa di negara-negara lain pun sebetulnya melakukan hal yang sama di negara-negara mayoritas muslim ya. Sekarang kalau kita bicara tentang hukum Islam misalnya, toa itu simple sebetulnya. Toa itu hukumnya apa sih? Tadi Kiai Marsudi sudah cerita bahwa toa itu ya hal baru. Hal yang baru dan itu adalah tradisi. Bukan Al-Quran, bukan perintah hadis. Ya. Artinya toa ini rukun Islam juga bukan, syarat sah sholat juga bukan, sunnah juga bahkan bukan. Tetapi pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Untuk membantu menyampaikan azan itu toa bisa menjadi sunnah. Ya, tapi dalam konteks syiarnya bagaimana? Nah, dalam konteks itu tadi, syiar itu kan salah satunya azan. Dalam konteks untuk menyampaikan azan supaya terdengar lebih luas itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika sudah masuk pada ranah mengganggu kenyamanan orang lain ya, orang lain ini bisa orang lain yang ada di dalam masjid, misalnya di dalam masjid itu kan ada orang lagi sholat, ada orang yang lain yang membaca Al-Quran misalnya, tapi karena ada orang membaca Al-Quran dengan pengeras suara, sehingga itu akan mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid sendiri, orang yang sedang membaca Al-Quran, begitu juga orang yang ada di sekitar masjid, yang kondisinya bermacam-macam. Ada orang tua, ada anak kecil, saya punya anak kecil, jadi kadang-kadang dalam kondisi tertentu kalau ada kebisingan itu juga tentu mengganggu, ada orang sakit dan seterusnya. Jadi ini saya kira yang pertama harus kita ingat adalah pada tinjauan hukum ini saya kira. Nah tinggal disesuaikan dengan konteksnya seperti tadi disampaikan Kiai Marsudi juga bahwa konteksnya seperti apa. Apakah ada kerelaan masyarakat di situ? Misalnya siang hari itu saya kira bisa diterima ya. Apalagi dalam konteks Ramadan orang tadarusan siang hari ya. Saya kira masih bisa diterima lah oleh masyarakat gitu. Beda lagi kasusnya kalau misalnya itu diputar jam 3 pagi. Tetapi itu banyak yang melakukan jam 3 pagi dan sudah memutar katakan ayat Al-Quran itu banyak itu. Dan perlu diingat bahwa edaran ini juga bukan khusus untuk Ramadan. Tapi kan sejarahnya panjang ya. Sejarahnya panjang dari mulai kalau di Indonesia sendiri tahun 78 terus kemudian 2018 MUI juga membahas kalau tidak salah pakai di Munas tahun 2021, kemudian keluar surat edaran Menak nomor 5 tahun 2022 sampai dengan surat edaran nomor 1 2024 ini. Jadi saya kira itu ya. Untuk azan sendiri itu misalnya azan itu kan untuk memanggil orang sholat memang keras. Tapi aturan dalam Islam iqomah itu pelan itu. Karena memang yang keras itu ya azan itu untuk memanggil orang ke masjid itu dengan azan itu. Nah, selain kita juga penting saya kira mengingat untuk menjaga kenyamanan terhadap Islam. Saya tidak sepenuhnya sepakat dengan Bang Ade Armando tadi, tetapi kita juga penting menjaga kenyamanan terhadap Islam itu. Bukan berarti ketika berdasarkan atas nama ayat Al-Quran kita kemudian bebas membuat atau berbuat arogan. Nabi dulu pernah menegur sahabat namanya Mu'adz bin Jabal mengimami sholat subuh dengan membaca di rakaat pertama surat Al-Baqarah dan di rakaat kedua surat An-Nisa. Itu Nabi sangat marah sekali. Bahkan Mu'adz bercerita bahwa saya tidak pernah dimarahi oleh Nabi seperti marahnya Nabi pada saat itu. Nabi bilang bahwa di antara kalian itu ada orang yang membuat manusia itu lari dari agama. Inna minkum munafirin kata Nabi. Inna minkum munafirin. Bahkan Nabi bilang afattanun anta ya Mu'adz, diulang terus berkali-kali. Artinya tidak berarti atas nama Al-Quran kemudian kita bebas melakukan arogansi apapun. Kalau tadi Bang Mustafa itu cerita ada orang masuk Islam karena mendengar lantunan azan, kebetulan suaranya enak. Bagaimana kalau suaranya tidak enak? Tetapi begini, bukan hanya itu, bahkan yang masuk Islam ada, tetapi betapa banyak orang yang terganggu di luar itu.
Kalau kasus protes itu kan sudah juga banyak lah. Dan di Timur Tengah ini, saya cerita sedikit di Timur Tengah untuk membandingkan bahwa kebijakan pemerintah kita ini ya sudah dengan pertimbangan. Di Timur Tengah itu begini, Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama besar di Mesir, pernah menyebut bahwa fenomena pengeras suara di masjid ini sebagai ghawghaiyatut tadayun, ghawghaiyatut tadayun. Jadi beliau mengatakan bahwa itu kekisruhan dalam agama. Ini yang bilang ulama besar, Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang juga sering menjadi rujukannya Muhammadiyah. Nah, bahkan di situ tertulis bahwa tahawwal adzan min khatifin lil qulub ila munafirin lin nufus. Adzan itu bahkan hari ini bisa menjadi yang tadinya untuk menyentuh hati, bisa membuat orang itu justru merasa terganggu. Ini kalimatnya ulama ya. Kalau nggak ngomong Menteri Agama, silahkan Tapi ini agak-agak fatal kalau orang yang misinterpretasi dengan betul. Makanya kita kan harus menenangkan masyarakat bahwa masalahnya ini bukan tentang anti Islam atau apapun. Ini kan Nabi dulu juga begini ya, mengingatkan. Ini saya ngutip hadis. Nabi dulu mengatakan begini, bahwa inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraati au fis sholati. Artinya bahwa kalian itu sedang bermunajat dengan Tuhan yang Maha mendengar. Jadi kamu jangan sampai karena suara kerasmu itu menyakiti sebagian dari kalian sendiri. Dan jangan keraskan suaramu pada saat membaca Al-Quran atau pada saat sholat. Nah, di luar negeri ini sebetulnya lebih ekstrim. Ini luar negerinya bukan cerita negara non-muslim, ini negara Islam. Di Uni Emirat Arab sejak tahun 2004 itu dilakukan sentralisasi azan. Di Uni Emirat itu ada 1.500-an masjid, azannya satu. Masjid-masjid itu dilarang melaksanakan azan. Hanya satu masjid untuk keteraturan. Suriah 2007 mengadopsi kebijakan ini, Palestina 2016, Yordan 2017, Mesir 2019, Saudi 2021. Artinya negara-negara Timur Tengah Muslim, mayoritas Muslim sudah mengatur masalah kebijakan seperti ini. Jadi saya kira ini butuh kebijaksanaan kita, saya kira. Pemerintah harus bijak, tidak boleh mengintervensi terlalu dalam. Kalau memang konteksnya masyarakatnya bisa menerima, silahkan. Saya kira. Artinya jangan dipukul rata, sekali lagi sama dengan tadi. Jangan juga kita sampai menghilangkan atmosfer Ramadan. Nah itu dia poinnya. Jangan sampai itu hilang ya. Saya juga termasuk yang sering khotmil Quran menggunakan speaker luar ya gitu. Saya itu termasuk yang menggunakan dan tadi katanya ada yang mau nyontohin. Boleh dicontohin ya? Tadi Gus Rofi atau Mas Najib tadi? Ya. Mau mencontohkan 1-2 potong ayat. Jadi terus kemudian sini saya tambahin sedikit yang soal kekhawatiran Bang Novel. Ya. Di surat edaran nomor 5 tahun 2022 di poin 5 itu tertulis di situ, apabila jamaah masjidnya meluber keluar maka diperbolehkan menggunakan speaker luar. Artinya masing-masing kita saya kira harus bijaksana, pemerintah harus bijaksana, tidak boleh terlalu intervensi terlalu mendalam juga dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Masyarakat kita juga saya kira harus bijak menggunakan speaker ini. Jangan sampai yang di luar tadi, di luar azan itu malah mengganggu dan itu justru hukumnya bisa haram gitu. Misalnya ada kadang-kadang ada masjid yang gabung dengan sekolah, kemudian instruksi sekolah itu disampaikan melalui speaker luar sehingga itu sangat mengganggu gitu. Jadi kembalilah pada soal kebijaksanaan itu saya kira. Gus Rofi. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan negara ini kan melalui Menteri Agama kan hanya menghimbau. Jadi pinter-pinternya tokoh-tokoh lah untuk bagaimana kalau misalnya ada suatu daerah yang mana di situ memang senang dengan suara luar maupun suara dalam ya silakan pakai itu. Tetapi kalau misalnya ada di tempat tertentu misalnya hanya membutuhkan suara dalam aja mereka sudah merasa terpanggil, ya juga seperti itu juga. Gitu. Sorry, nambahkan satu lagi Gus Rofi. Ini yang jadi kontroversi kan ada yang menyamakan antara azan ini dengan dangdutan. Kenapa dangdutan dibebaskan sampai jam 2 malam? Saya kira ini analogi yang salah ya. Kalau dangdutan tuh nggak harus diatur, itu sudah jelas hukum dangdutan tuh apa udah jelas, nggak perlu diatur. Sama seperti orang ini minuman keras, nggak perlu Menteri Agama ngatur. Kalau minuman keras setengah aja, setengah gelas, nggak perlu diatur. Tapi azan itu ibadah.
Itu sehingga bagian dari agama dan Apa yang penyampaian menyamakan agama itu masalah ada Pak Miftah kan? Oh, nggak usah diikuti lah kalau itu. Agama itu keindahan dan harus disampaikan dengan cara yang indah. Inti daripada aturan, intinya ini adalah untuk menjaga kemaslahatan. Itu. Lah, menjaga kemaslahatan di sisi mana? Aturan itu adalah untuk kemaslahatan, kalau bisa al-jam'u baina maslahataini. Antara dua kemaslahatan, maslahatul amah untuk publik tidak terganggu, baik, wa maslahatul khosoh maslahatul fardiyah, dan kemaslahatan untuk individu-individu. Individunya terjaga, publiknya, masyarakat mayoritas di situ terjaga. Yang bikin aturan ini juga terjaga karena pada dasarnya ad-daulah ta'ni an-nidham wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Ini konteksnya jelas. Bahwa bernegara berbangsa ini adalah untuk ngikutin aturan. Kalau tidak ada aturan pasti fawdo. Kocar kacir nggak jelas itu. Lalu tapi aturannya yang maslahah lil amah wa maslahah lil khosoh. Bisa diterima untuk publik dan bisa diterima untuk individu-individu. Itu luar biasa. Saya tak ingin tahun depan ada pembahasan ini lagi. Sekarang tinggal implementasi saja. Dulu itu juga ada selain ini dibahas tuh air wudhu. Kita udah nyaman wudhu tiap hari, tiba-tiba kebanyakan kalau air wudhu untuk wudhu duhur itu airnya kebanyakan. Ada yang usul untuk dibahas di Kementerian Agama. Terlalu lebay gitu. Sudahlah ya nggak penting-penting. Tapi soal dangdut tadi memang saya setuju Miftah kalau dangdut. Dangdut itu mestinya bukan ibadah, tapi justru itu yang harus diatur. Karena terlalu bebas mengganggu orang tidur. Kan gitu kan tadi kan soal mengganggu aja kan sebenarnya kan. Nggak ada pahala-pahala tapi itu mengganggu. Maka itu hanya budaya, tolong diatur juga lah. Bukan Menteri Agama yang ngatur. Yang kementerian yang lain, ini salah pahamnya kan jadi kayak Menteri Agama yang harus ngatur kan, bukan. Mungkin Mas Sandiaga Uno lah yang ngatur itu. Dangdutan sampai jam 9 malam sampai jam subuh. Ini konteksnya beda ya Pak? Iya, tapi maksud saya kita belajar semuanya. Ini kita udah dewasa semua, sudahlah ini jangan ada tradisi pembahasan ini lagi. Kita sudah dewasa semua dan nggak ada lagi bahas-bahas tentang adzan. Nanti tahun depan sudah yang penting tadi loh, pembelanjaan tadi diadain supaya mereka udah punya sistem baru. Gitu. Ya. Singkat, Bang Novel, singkat saja. Baik, jadi jelas fokus malam ini jadi dengan SE Surat Edaran nomor 1 tahun 2024. Artinya memang ada tadi Surat Edaran nomor 5 tahun 2022. Sebenarnya itu sudah paham. Nah, masyarakat yang sudah paham yang selama ini mereka jalanin baik tahun 1978, baik yang tahun 2018, baik 2022, mereka sudah paham. Artinya selama ini boleh dikatakan tidak pernah ada masalah. Justru dengan satu ini walaupun edaran ini menjadi masalah. Enggak semua yang namanya masyarakat umat Islam itu ngerti yang mana dilarang, yang mana surat edaran, yang mana harus dilakukan. Konteksnya himbauan kalau ini surat konteksnya edaran. himbauan. Ya. Cuman saya langsung dengan ada surat himbauan ini yang biasa setelah sholat taraweh yang mau tadarus itu bertanya. Ini berbahaya gak? Apa ditangkap nih gitu? Seperti ini. Kan nggak ada di dalam situ ya. Karena nggak ngerti masyarakat. Baik. Karena sudah begitu rame sehingga menimbulkan ketakutan buat masyarakat. Semoga malam hari ini makin jelas ya. Akan diawas-awasin. Bang Novel. Mau ibadah ini kok dibatas-batasin gitu. Baik Bang Novel. Padahal itu yang seperti biasanya. Ini Gus Rofi request katanya mau satu ayat menyumbangkan suara merdunya ngaji. Nah ini. Bulan suci Ramadan. Semoga cerahkan kami Gus, cerahkan kami. Satu ayat ya Gus ya. Sambung ayat. Bismillah. Kalau bisa Mas mohon maaf baca Qurannya jangan pakai speaker. Astagfirullahaladzim. Ini audio harus kita nyalakan. Speaker dalam Bang, speaker dalam. Intinya itu hanya urusan
SE nomor 1 tahun 2024, bukan ke yang lain. Jadi kalau tadi saya membahas azan mubazir. Ya. Silakan, kalau tadarus cocok. Kemudian juga kalau masalah sholat tarawih pakai pengeras suara cocok. Ya, maka pengeras suara ini gunanya untuk apa? Biar bisa mendengarkan secara maksimal. Langsung saja kita dengarkan kalau gitu. Silakan Gus. Pakai speaker enak apa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an akhwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Masya Allah, luar biasa. Tadarus ya. Kan kalau di ujung catatan demokrasi yang dilantunkan ada surat, bukan urat kan. Biasanya kita urat debat terus gitu ya. Malam hari luar biasa. Terima kasih banyak Gus Rofi. Akan segera kembali. Sesaat lagi Maria ya. Saya itu keturunan diabetes. Dari nenek, ibu saya menderita diabetes. Bahkan nenek saya meninggal pun karena diabetes. Jadi saya berisiko tinggi kena diabetes juga. Sebelum kebablasan, saya mencari solusi yang tepat. Pas nonton TV, nggak sengaja saya melihat iklan Melabit. Dan saya langsung berpikir, ini dia nih yang saya cari-cari. Herbal yang bukan hanya sekedar menstabilkan kadar gula, tetapi juga memperbaiki fungsi pankreas. Luar biasa bukan? Sekarang, saya dan ibu saya setia mengkonsumsi Melabit. Berkat Melabit, kadar gula darah ibu saya stabil. Begitu pula dengan saya. Walaupun keturunan diabetes, saya bisa tetap sehat, bebas diabetes. Silakan Pak Kiai Sumarno Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarr bi masyiatillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan Ramadan di hari pertama. Khususnya yang mengikuti Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah. Dan juga kepada saudara kita yang kemarin sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita pun mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Saudara-saudara, para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, Ramadan mengajarkan kita bagaimana memiliki sikap demokratis. Apabila ada perbedaan pemahaman di dalam pandangan kehidupan kita, Ramadan sudah mengajarkan bagaimana kita memiliki jiwa yang harus bisa menghilangkan egoisme. Kebijakan Ramadan yang dilahirkan oleh aturan pemerintah adalah kebijakan yang kurang bijak. Saya katakan kebijakan yang kurang bijak. Ini hak kita berbicara. Sebab lahirnya kemerdekaan Indonesia tidak lepas dengan syiar agama. Adapun pemahaman aturan pemerintah itu adalah bukan aturan, hanya sekedar anjuran dan imbauan. Dan imbauan itu harus lengkap, jangan sepotong-sepotong. Artinya adalah penggunaan speaker untuk syiar agama bagus. Tapi lebih bagus diatur bagaimana cara penggunaannya. Itu yang harus disampaikan. Sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat. Saya jangankan yang terjadi kemarin-kemarin, sampai tadi saya mau berangkat. Murid saya nanya, Kiai bagaimana kalau saya pakai speaker? Saya bilang pakai speaker. Kalau kau tidak pakai speaker, bagaimana orang di belakang akan dengar? Indonesia bukan Kairo. Indonesia bukan Irak. Indonesia bukan Saudi Arabia. Lahirnya Islam dibawa ke Indonesia melalui kultur daripada orang-orang para alim ulama dan para wali yang arif dan bijak. Jadi bukan Islam itu memberantas kultur, harus sadar. Islam justru membangun kultur. Dan sekarang yang terjadi di tengah-tengah kita,
Ketika kita membangun toleransi umat beragama, ingat, toleransi sesama umat beragama bukan memberangus syiar agama. Silakan orang Kristen, saudara-saudara kita semua, yang mereka pada waktu Natal kan siarkan agama mereka. Kita pun juga demikian. Kita harus mensiarkan agama kita. Saya nggak perlukan sudutkan ayatnya semua. Yang jelas sudah Allah katakan, fa inna min taqwal qulub. Buat siapa? Yang berani mensiarkan agama Allah. Tentu syiar ada aturannya. Jangan syiar asal agama saja. Tapi aturan beragama yang kita tunjukkan. Bagaimana cara agama yang baik. Bagaimana menghidupkan agama yang betul-betul harmonis. Bagaimana menghidupkan agama yang sesuai dengan kaidah agama. Mudah-mudahan bisa dipahami semua di dalam Ramadan. Jangan melahirkan polemik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah, sumarido wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sumarno, kemudian Gus Rofi, Mas Muhammad Naji, terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Pak Kiai Masudi, terima kasih Bang Nahra, terima kasih Bang Novel, terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama. Pemirsa, semoga ibadah bulan suci Ramadan kali ini berjalan dengan lancar. Kita usung gitu ya ukhuwah Islamiyah dalam Ramadan ini. Saya Maria Sekar pamit. Dan saya Andrew Mercury, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.